Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Veronica Bakti. NIM saya adalah 2505181080 dari kelas TRPL 1E. Di sini saya akan membahas sebuah percabangan dalam bahasa pemrograman C++, yaitu if else. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya, yaitu contoh soalnya adalah buatlah sebuah pemrograman C++ untuk menghitung bonus tahunan yang diterima karyawan sebuah perusahaan dengan ketentuan 1. Masa kerja lebih atau sama dengan 10 tahun, maka bonusnya adalah 25%. Yang kedua, masa kerja lebih atau sama dengan 5 tahun, maka bonusnya adalah 15%. Dan yang ketiga, masa kerja kurang dari 5 tahun, maka bonusnya adalah 5%. Kita akan langsung saja masuk ke kode C++-nya. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan dari #include iStream. #include iStream adalah pustaka yang kita gunakan agar kita dapat memanggil cout dan juga cin, karena cout dan cin ini bukan merupakan bahasa asli dalam pemrograman C++. Yang kedua adalah #include iomanib. Nah, jadi #include iomanib ini akan kita gunakan agar output yang kita dapatkan itu tidak merupakan dari notasi ilmiah, namun adalah angka sesungguhnya. Karena seringkali komputer itu memproses output yang seperti misalnya 1 juta, dia akan menuliskan 1E seperti itu. Jadi agar tidak menimbulkan kebingungan, kita akan menggunakan pustaka iomanib. Lalu di sini ada using namespace std. Ini kita langsung deklarasikan agar kita tidak perlu lagi menulis std di depan cout dan juga cin. Jadi setiap kita memanggil cout dan juga cin itu, kita harus memanggil juga std. Namun tentu saja hal ini akan mempersulit dan juga memakan banyak sekali waktu. Oleh karena itu, kita cukup deklarasikan sekali saja di atas agar mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya kita masuk ke int main. Jadi int main ini adalah awal dari pemrograman C++. Jadi suatu pemrograman C++ tidak dapat berjalan tanpa adanya int main. Nah, kita langsung masuk ke float dan juga integer. Jadi di sini saya sudah menyimpan beberapa data. Yang pertama saya simpan tipe data float. Tipe data float adalah tipe data yang menyimpan angka pecahan atau angka desimal. Jadi float ini bisa juga diganti dengan double karena sama fungsinya, yaitu menyimpan angka desimal. Di sini saya menyimpan data bonus dan juga total gaji. Yang kedua, saya menyimpan tipe data integer. Tipe data integer adalah tipe data yang menyimpan data bilangan bulat. Jadi bilangan yang tidak ada komanya. Nah, di sini saya menyimpan data lama kerja dan juga gaji pokok. Nah, saya langsung saja meminta inputan dari user. Saya buat cout, masukkan gaji pokok. Nah, maka user akan memasukkan gaji pokok yang dia dapatkan. Lalu komputer akan menyimpannya dalam data gaji pokok yang sudah kita deklarasikan dalam bentuk integer. Lalu yang kedua adalah masukkan lama kerja dalam tahun. Maka user akan memasukkan lama kerjanya dan komputer akan menyimpannya dalam data yang sudah kita deklarasikan, yaitu integer lama kerja. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam percabangannya. Yang pertama adalah if lama kerja lebih atau sama dengan 10, maka bonusnya sama dengan 0,25 dikali gaji pokok. Ini artinya jika lama kerjanya lebih dari atau sama dengan 10 tahun, bonusnya adalah 0,25 kali di gaji pokok. Nah, di sini artinya lama kerjanya itu dimulai dari 10 tahun ke atas. Jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai tak terhingga. Nah, lalu yang kedua adalah else if lama kerja lebih atau sama dengan 5 tahun, maka bonusnya sama dengan 0,15 dikali gaji pokok. Ini artinya jika lama kerjanya itu lebih atau sama dengan 5. Jadi ini adalah 5, 6, 7, 8, sampai 9. Karena 10 itu kan sudah termasuk ke dalam deklarasi yang pertama. Nah, jadi kalau dia 5, 6, 7, 8, 9, maka bonusnya adalah 0,15 dikali gaji pokoknya. Lalu ada percabangan yang terakhir adalah jika. Nah, ini kosong karena kita tidak perlu mendeklarasikan lagi, karena sudah pasti di sini adalah
data yang tidak dideklarasikan di atas. Data yang tidak dideklarasikan di atas adalah data yang lebih kecil dari 5, yaitu 4, 3, 2, 1, dan juga 0. Nah, untuk data yang seperti itu, bonusnya adalah 0,05 dikali gaji pokok. Nah, lalu komputer akan memproses dan memilih mana kriteria yang cocok dari inputan user. Setelah itu, kita akan langsung masuk ke total gaji. Nah, total gaji di sini saya simpan dalam bentuk float sama dengan bonus, karena ini berdua kan kita masih belum tahu nih, dia itu bentuknya desimal atau bilangan bulat, karena masih harus diproses oleh komputer. Jadi biar tidak error, kita simpan dia dalam bentuk float saja. Nah, jadi total gajinya adalah gaji pokok ditambah dengan bonus. Bonus adalah ini yang masih harus dikerjakan oleh komputer. Nah, selanjutnya kita masuk ke outputan yang akan diterima oleh pengguna. Jadi di sini ada cout, fixed, set precision. Ini adalah data yang dipanggil dari pustaka Humanib, yang fungsinya tadi adalah agar output yang diberikan oleh komputer tidak merupakan notasi ilmiah, tapi merupakan adalah bilangan bulat asli. Nah, di sini kita menggunakan set precision 0 karena kita mengharapkan outputan dalam bentuk bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Nah, jika kita mengharapkan outputan dalam bentuk bilangan desimal, maka kita akan mengisi 0 ini dengan angka yang kita harapkan ada di belakang koma. Misalnya saya mengharapkan 7 angka di belakang koma, maka saya akan mengisi dengan angka 7, seperti itu. Karena di sini kita mengharapkan dia dalam bentuk desimal, maka kita akan memasukkan angka 0. Nah, kemudian kita akan memberikan outputan gaji pokok adalah gaji pokok yang tersimpan dalam data yang ini, yang dimasukkan oleh user. Lalu ada bonus yang tersimpan dalam ini, yang merupakan hasil kerja dari komputer. Lalu ada total gaji adalah yang ini, yang merupakan juga pekerjaan dari komputer. Kemudian kita memberikan return 0. Return 0 artinya kode berjalan dengan sukses, pemrograman berjalan dengan sukses tanpa adanya error. Nah, di sini saya akan coba langsung compile dan run saja. Oke, ini adalah tampilannya. Lalu saya akan memasukkan 4.500.000 enter dalam masa kerja 7 tahun. Nah, di sini diberitahukan bahwa gaji pokoknya adalah 4.500.000, bonusnya adalah 675.000, maka total gajinya adalah 5.175.000. Nah, maka kode atau pemrograman sudah berhasil dan berjalan dengan sukses. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap ini dapat memberikan ilmu yang baru bagi teman-teman sekalian. Jika masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar.